Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita belajar bersama tentang pasukan pelajar imam. Pasukan pelajar imam ini adalah organisasi pelajar yang berdiri pada tahun 1945. Tepatnya secara resmi pasukan pelajar imam ini berdiri pada 20 Desember 1945, 5 hari selepas kemenangan dalam Palaganda Barawa. Pasukan pelajar imam merupakan organisasi pelajar yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu sedang mengalami cobaan berbagai macam hal berupa usaha kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia. Meskipun berdiri secara resmi pada tanggal 20 Desember 1945, namun kiprah pelajar imam, pasukan pelajar imam ini sudah dimulai jauh sebelum tanggal tersebut. Diawali dari pemuda yang bernama Suparto, seorang pelajar kelas 3 SMP yang saat itu dikawal atau dibimbing oleh Bapak Abimanyu, mengumpulkan rekan-rekannya sama pelajar putra yang ada di Purwokerto untuk membentuk pasukan pelajar dalam rangka membantu serta mengamankan kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui, berita kemerdekaan Indonesia sampai di Karesidenan Banyumas setidaknya pada tanggal 23 Agustus 1945. Ini terjadi ketika Pak Dirman yang saat itu ditangkap oleh Jepang dengan dalih untuk dilatih agar meningkat kemampuannya, ternyata beliau beserta para komandan-komandan tentara peta ditangkap dan dipenjara di Bogor. Menjelang kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus, beliau dan rekan-rekan sesama anggota peta yang ditahan oleh pemerintah Jepang saat itu dapat meloloskan diri dan pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan para pemimpin Indonesia saat itu. Bahkan Pak Dirman beserta para anggota peta yang lain turut menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selepas menyaksikan tersebut, Pak Dirman kemudian pulang ke Banyumas. Setelah pulang, beliau dapat mengumpulkan para ex-komandan peta yang selanjutnya bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan terpilihlah Pak Dirman sebagai komandan BKR Karesidenan Banyumas. Kembali ke pelajar imam, semangat bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan saat itu sangatlah besar. Pasukan pelajar imam yang terdiri dari para pelajar awalnya hanya terdiri dari 30 pelajar tingkat SMP. Pelajar-pelajar ini pada awalnya hanya membantu BKR yang telah didirikan oleh Pak Dirman sehingga dapat bekerja dengan baik, berupa penerangan-penerangan kepada rakyat, penerangan-penerangan tentang apa itu nasionalisme, negara kebangsaan Indonesia, hingga makna proklamasi. Namun seiring berjalannya waktu,
seiring banyaknya konfrontasi antara bangsa Indonesia dengan Jepang serta sekutu yang kemudian diboncengi oleh Belanda, maka para pelajar imam ini, pasukan pelajar imam ini kemudian turut pula maju ke dalam front pertempuran. Ada front pertempuran Palagan Ambarawa contohnya. Di Palagan inilah pertama kali pasukan pelajar imam mengalami pertempuran secara langsung, bahkan salah seorang pengawal Letkol Isdiman yang ternyata juga seorang pasukan pelajar imam turut menjadi korban ketika ada serbuan mendadak dari pasukan sekutu. Pasukan pelajar imam ini merupakan pasukan yang memiliki loyalitas serta disiplin dan daya juang yang tinggi. Meskipun awalnya hanya sebagai pasukan pengawal, kemudian pasukan pembantu, namun pada perjalanan waktu mereka turut langsung maju ke front terdepan, baik itu agresi militer 1 maupun agresi militer 2, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Terbukti saat terjadi perundingan Linggajati, saat terjadi perundingan Renville, dan masa-masa sedikit aman, para pelajar imam ini kembali ke bangku sekolah. Artinya berjuang juga bersekolah. Adapun nama imam ini diambil dari akronim Indonesia Merdeka atau Mati. Jadi pasukan pelajar imam ini bukan nama orang tetapi akronim. Kemudian akronim ini diubah atas usulan beberapa anggotanya menjadi Indonesia Merdeka atau Merdeka, artinya tetap merdeka. Terima kasih. Lihat Moko di sini pasukan pelajar imam, pasukan pelajar dari Ex Karsidenan Banyumas, dan nama ini juga diabadikan menjadi nama jalan. Sampai jumpa.